Jadi hidup dalam harmoni, tema besarnya. Kalau di sesi-sesi sebelumnya kita lebih banyak sharing, kita lebih banyak belajar bersama tentang bagaimana sih caranya kita hidup secara harmoni dengan orang-orang di sekitar kita, kan begitu, entah itu keluarga, orang tua, ya pasangan, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kali ini, ya malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Masih terkait dengan rangkaian gerakan penyembuhan dunia, ya dari minggu kemarin. Bagi Anda yang rajin mengikuti, ya, jadi ada dua cara untuk kita bisa menjadi bagian menyembuhkan dunia. Ya, kenapa? Karena memang saat ini bumi membutuhkan untuk disembuhkan. Yang pertama kita bisa lakukan secara energi, ya. Dengan mengikuti Twin Hearts kita mengambil bagian, ya, menjadi bagian dari Twin Hearts ini, secara langsung kita menjadi bagian menyembuhkan bumi secara energi. Ya, kemudian yang kedua kita bisa melakukan secara fisik. Secara fisik, ya memang bumi ini sangat luas, besar ya. Kita ini kecil sekali. Bagaimana sih bisa kita yang kecil ini melakukan sesuatu yang besar, ya gitu. Ya, segala sesuatu bisa kita mulai dari hal yang kecil, ya, dari hal yang sederhana, dimulai dari kita, dimulai dari lingkup keluarga kita, untuk memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan atau bahkan bumi kita, supaya efeknya menjadi semakin positif. Ya, begitu. Jadi malam hari ini kita akan berbicara, ya, akan belajar bersama, masih terkait dengan topik tentang lingkungan, ya. Topiknya adalah mindful consumption atau kesadaran konsumsi. Apa sih itu sebenarnya? Bagaimana caranya kita melakukannya? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan diri kita pribadi, lingkungan, atau bahkan lingkup yang lebih besar terhadap bumi kita yang kita tinggali ini, gitu ya. Malam hari ini saya tidak sendiri, ya. Malam hari ini saya akan mengundang sahabat kita. Ya, beliau ini adalah seorang seniman, ya, seorang desainer perca, juga seorang owner dari perca dan juga owner dari aksesoris dan pernik yang terbuat dari perca. Ya. Bagaimana? Kita akan mendengarkan lebih lengkap dan lebih jelas tentang supaya kita lebih bijaksana, ya, supaya lebih bijaksana dalam mengkonsumsi suatu hal dan menggunakan suatu hal, dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita, dimulai dari diri kita dan di lingkup yang terdekat dengan kita, keluarga kita. Ya, langsung saja kita akan undang Ibu Agustina Jane Maria Kunardi. Ya, selamat malam Ibu Jane. Selamat malam Mbak Niken. Kedengeran ya suara saya? Oke, bagus. Terima kasih introduksinya. Saya langsung share screen aja ya. Ya, boleh, silakan Ibu. Sebentar. Kelihatan ya? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih introduksinya, terima kasih kesempatan ini. Saya kepingin berbagi sedikit tentang kesadaran consumption atau kesadaran konsumsi atau mindful consumption. Sebenarnya apa sih sebenarnya kegiatan konsumsi itu? Kita mulai dari definisi yang sederhana dulu aja ya. Selama kita hidup sebagai manusia, kita nggak akan terlepas dari kegiatan konsumsi. Kita bisa melakukan kegiatan ini dengan penuh kesadaran atau dengan acuh, tidak peduli, asal aja. Konsumsi dengan kesadaran itu mempertimbangkan secara matang dan menyeluruh apa konsekuensinya, apa efek sampingnya, dan kegiatan tersebut apa artinya untuk diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, semua makhluk hidup, terus pada akhirnya bumi seluruh isinya, bahkan ke seluruh semesta. Konsumsi ini segalanya ya, luas, dari penggunaan barang, jasa, transportasi, makanan. Gitu. Jadi kali ini sebenarnya saya sangat membatasi diskusi kita, terutama pada konsumsi sehari-hari aja.
yang di rumah tangga sendiri, kira-kira gitu. Konsumsi itu pada dasarnya kita membeli barang, kita memakai barang, segala sesuatu ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, segala barang yang kita pakai itu terkait dengan kegiatan konsumsi. Kalau kita akan melakukan kegiatan konsumsi ini, salah satu pendekatan yang biasa saya lakukan adalah satu kebutuhan. Kebutuhan dasar kita tuh apa? Kalau misalnya kita butuh sabun untuk mandi, kita bisa memang betul-betul cari sabun yang sesuai dengan kulit kita. Kita bisa memilih banyak merek, banyak kebutuhan, atau kita menjadikan itu juga bahkan barang gengsi. Saya mau sabunnya yang merek hanya ini, yang diproduksi di sini. Atau juga bisa juga memang malah kita pilih yang paling murah. Tapi kita nggak tahu itu menggunakan bahan-bahan apa, dan bisa jadi bahan-bahan yang paling murah itu justru malah merusak lingkungan. Jadi kebutuhan itu dipilih dulu sebenarnya apa. Saya butuh komputer, oke, komputer yang seperti apa, yang kebutuhannya apa, kerjanya apa, dan lain sebagainya. Terus patokan lain, kriteria produk atau servis yang kita inginkan. Kalau saya pertama akan mencari kualitas. Barangnya mungkin sedikit lebih mahal, tapi betul-betul awet dan tahan lama. Itu biasanya lebih ramah lingkungan daripada kita beli barang yang kelihatannya murah, tapi cepat rusak, berganti-ganti, sehingga kita tiap kali harus membuang. Terus kedua, masalah etis atau tidak barang itu. Ini sebenarnya lebih banyak di lingkungan kosmetik, pakaian, segala macam. Kita sendiri sebenarnya di era informasi ini kita bisa dapat informasi apapun. Bagaimana baju itu diproduksi? Apakah tenaga kerjanya dibayar dengan baik atau tidak? Bahan bakunya didapat dengan baik atau tidak? Itu salah satu kalau kita mau konsumsi dengan kesadaran ya. Kita bisa pilih juga memang misalnya yang hasil artisan, jadinya memang ada orang yang membuat dengan pewarna alam, itu sebenarnya lebih secara etik nilainya lebih tinggi. Barang itu diproduksi secara ramah lingkungan atau tidak, berbahaya atau merusak. Terutama kosmetik yang sering kena isu ini ya, karena dia sering untuk mengetesnya dia memakai hewan dan lain-lain. Terus berikutnya, produk itu organik atau tidak. Organik dalam arti dibuat secara alami atau dengan bahan kimia tertentu. Bahan kimia memang pasti ada, pasti kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada banyak tambahan yang bermacam-macam, itu bisa berbahaya untuk kita sendiri atau lingkungan atau tidak. Terus isu lain juga fair trade, itu tentang perdagangan yang adil, isu tenaga kerja, kesetaraan, dan lain-lain. Terakhir, salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah sustainability, atau itu istilahnya berkelanjutan ya, membahayakan generasi berikutnya atau tidak, ini energi yang terbarukan atau tidak. Ini memang kesannya ini sekali, tapi intinya pada saat kita mau memilih suatu barang untuk belanja, kita punya patokan-patokan apa sih yang sebenarnya saya butuhkan, dan apakah barang itu memang ada efek sampingnya nggak kepada lingkungan. Seperti itu kurang lebih. Terus patokan lain, kalau kita mau kita memang hidup di merek brand yang segala macam kita bisa milih. Dari situ juga sebenarnya kita justru bisa memilih merek-merek yang lokal, yang artisan ya istilah, kan proses produksinya di lingkungan sekitar kita misalnya. Daripada kalau kita membeli sesuatu yang memang dari jauh atau memang katakanlah barang branded yang terkenal gitu, tapi dia diproduksinya di luar Indonesia. Jadi ongkos pengirimannya ke Indonesia aja tuh dia sebenarnya punya jejak karbon yang besar gitu dibandingkan dengan produk lokal atau produk dalam negeri. Kita bisa riset barang-barang yang akan kita pilih supaya kita sungguh-sungguh tahu apa yang kita beli.
bahan bakunya dari mana, siapa orang di baliknya, idealisme atau cita-citanya tuh apa, kenapa barang itu sampai diproduksi. Sekarang nih cukup ngetren ya bermain di konteks idealisme dan lain sebagainya. Tapi karena ini memang menurut saya kebangkitan tersendiri di dunia kerajinan dan di dunia crafting, karena kesempatan ya buat kita untuk menggali budaya lokal, untuk bahan-bahan lokal, sebenarnya banyak yang masih bisa dikembangkan. Terus kalau kita misalnya menemukan suatu brand yang cocok kira-kira dengan apa ya kebutuhan kita dan idealisme kita, ada baiknya kita memang membeli. Terus kalau kita menemukan kekurangannya, berikan tanggapan, koreksi, feedback yang baik terhadap barang tersebut. Dengan begitu kita bisa bertanggung jawab juga terhadap apa yang kita beli. Sekarang sebenarnya saya jadinya lompat langsung ya. Itu kemarin tahap awal kan kita bagaimana kita memilih suatu barang, bagaimana kita memilih suatu produk. Sekarang kita balik ke tahap jalan ke tahap berikutnya adalah setelah melakukan tindakan konsumsi, kita akan menghasilkan sisa yang kita sebut sampah. Nah, sampah ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Setelah kita mendapatkan manfaat dari kegiatan kita, apa adil kalau setelah itu sampah itu kita lempar kepada pihak lain? Ini kejadian umum di sekitar kompleks-kompleks, ini menjelang hari raya ya. Pada hari raya seringkali petugas sampah juga libur. Ada yang 2-3 hari atau ada lebih lama bisa. Dan yang pemandangan yang hampir selalu berulang adalah lalu sampah menumpuk di mana-mana. Terus orang mulai ribut. Ini kenapa tukang sampah belum jalan lagi dan lain sebagainya. Sebenarnya bagus kalau kita tukang sampah tidak jalan barang 2-3 hari, kita sadar seberapa banyak sebenarnya kita menyumbang sampah dari kegiatan konsumsi kita sehari-hari. Saya ambil sederhananya aja, sebenarnya sampah rumah tangga itu macam-macam ya. Tapi saya bagi yang umum tuh secara organik dan non-organik. Organik itu semua sisa makanan, sayur, buah, kulit. Kalau saya solusinya hanya buat kompos, lubang biopori, atau juga bisa untuk ekoenzim. Terus ini sampah, ini foto asli kami, sampah di rumah saya. Jadinya melatih semua orang, dari anak-anak sampai pembantu, setiap mengupas langsung dicacah. Jadinya semua langsung kecil, langsung masuk, nanti malam tinggal masuk ke lubang biopori. Atau dulu kami biasa bikin kompos, tapi setelah pindah ke Jakarta, lahan rumah kecil, dulu kami di Riau, ada cukup luas lahannya, bisa bikin kompos sampai beberapa drum. Kalau sekarang agak susah ya, karena di rumah paling enggak kita bikin biopori. Kalau yang non-organik, itu saya batasi yang umum itu kertas dan plastik. Itu non-organik itu termasuk HP yang udah kita nggak pakai, bolpen, sikat gigi, cotton bud, botol-botol shampoo, segala macam wadah, dan kalau kita beli makanan kardus dan lain-lain, itu semua sampah-sampah non-organik. Saya batasi secara umum kertas dan plastik. Sebentar. Saya bukan pakar plastik. Plastik itu sangat rumit gitu ya. Tapi saat ini persoalan plastik ini udah sampai taraf yang sangat mengerikan buat saya. Laut kita penuh dengan sampah plastik. Kebetulan kami suka diving, kami suka ke laut. Jadi bahkan udah masuk ke banyak taman nasional plastik-plastik ini, dan hanya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah juga kami main di satu pantai yang sebenarnya eksklusif, yang tertutup. Hanya dalam waktu 1 jam, pokoknya dari air bawah itu yang kita tuh mengumpulkan plastik hampir 2 kilogram. Hanya 1 jam. Dan di area yang sangat pendek, hanya sekitar 10-20 meter. Setiap kami ke tempat tempat pariwisata atau apapun, kita bawa kantong plastik besar. Jadi kita kumpulin sambil jalan, sambil naik misalnya ke air terjun, ya kita kumpulin sampah yang ada di situ.
dapat berapa banyak. Setiap kali selalu satu kantong itu penuh tuh masih kurang. Jadi kalau kita tidak berbuat sesuatu terhadap plastik ini, sebenarnya yang kita lakukan adalah meracuni diri kita sendiri gitu loh. Penggunaan styrofoam di Indonesia belum dilarang, padahal itu sangat beracun dan susah ya. Itu juga merusak tanah. Sekarang lumayan, udah cukup banyak inisiatif ya. Misalnya ganti bahan dasar plastik yang ada yang disebut telobag gitu. Terus itu bahan dasarnya singkong. Terus banyak usaha-usaha untuk membuat package dari bahan organik, tapi menurut saya itu perlu didukung. Kalau tidak dibeli, tidak disupport, susah untuk hidup ya. Plastik nih dua macam. Sementara ini sebagai awam, karena mendaur ulang itu cukup rumit dan kadang-kadang melepaskan racun dan lain sebagainya, sebenarnya dua hal. Menggunakan kembali dan mengurangi. Ini foto saya yang saya share ini di pasar dekat rumah saya itu ini ada bukannya promosi ya, ada tempat ini, mungkin di beberapa pasar modern ada, dia menjual bahan baku untuk produk-produk pembersih dari karbol, pel, sabun cuci piring dan lain-lain. Kita bisa beli bawa wadah sendiri, kita beli di sana, jadi kita nggak pakai plastik atau pakai wadah lain, kita pakai wadah kita sendiri. Terus ini juga yang kita fokus pada mengurangi penggunaan plastik ya. Kalau kita pergi ke supermarket, belanja ke supermarket itu sebenarnya mengerikan karena dari ujung ke ujung segala sesuatu dikemas dengan plastik. Berbelanja di pasar tuh bagaimanapun lebih ramah lingkungan, selain memang mendukung penjualnya ya, penjual orang-orang kecil yang real dibandingkan dengan supermarket yang besar. Di pasar masih banyak hal dijual secara curah, jadi kita bisa beli dalam jumlah yang kita inginkan dengan membawa wadah sendiri. Jajanan juga, snack, biskuit, sebenarnya banyak. Di pasar seperti ini nih, masih ada. Ini juga foto dari pasar dekat di rumah saya. Jadi yang saya lakukan sudah cukup lama ya, beberapa tahun adalah membawa wadah. Jadi kalau kami ke pasar seperti mau perang, bawa banyak sekali wadah, mau beli apa sudah kita perhitungkan, sudah kita rencanakan, lalu kita bawa wadah yang cocok, bawa tempat telur. Kalau mau beli santan cair, bawa botol untuk santannya. Kalau mau beli minyak kelapa, bawa wadahnya. Semua dan bikin kantong-kantong kain ya untuk buah-buahan, untuk sayur-sayuran yang mau dibeli karena merencanakan ya itu salah satunya. Jadinya memang kita nggak butuh wadah lain. Terus dari pengalaman saya selama bertahun-tahun melakukan ini, kebanyakan semua penjual senang kalau misalnya kita bawa wadah sendiri. Terus juga kalau kita melakukan ini, ada saja orang yang tertarik. Oh ya benar juga ya, langsung dipindahin ke wadah sendiri. Juga sebenarnya seperti memilih ada bahkan sekarang kan kedai-kedai kopi itu banyak sekali. Untuk diminum di tempat pun dia pakai gelas yang sekali pakai buang. Itu saya hindari. Saya nggak akan makan di situ, nggak akan belanja di situ. Tapi kalau dia pakai gelas yang dipakai, oke, kita makan di sana. Kalau mau dibawa pulang, sekarang musim COVID, terpaksa kita selalu bawa pulang ya. Bawa wadah sendiri, mau beli bubur ayam ya, bawa wadahnya, bawa keperluan-keperluannya gitu. Terus bawa botol minum sendiri itu tindakan yang kecil tapi efeknya besar sekali karena sampah botol minum sekali pakai itu luar biasa banyaknya. Kalau misalnya dengan segala usaha yang saya lakukan tetap ada sampah plastik yang tersisa. Jadi salah satu solusi yang saya lakukan adalah saya bikin eco-brick. Eco-brick ini sejauh ini memang saya pakai untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau udah cukup banyak, digabung jadi satu blok, itu bisa untuk kaki meja. Jadi kebetulan karena saya juga banyak
kebutuhan pegawai-pegawai, mereka mau, oh bisa dijadikan rak, bisa dijadikan macam-macam lah. Tapi dengan begini paling enggak sampah ini tidak keluar dari rumah kita. Gitu. Ada banyak inisiatif ya. Ini kalau kita belanja nih kayak gini. Saya beli emping ya, saya bawa wadah, beli jamur, beli bawang, beli daging langsung di wadah kita sendiri, beli telur. Tips-tips rumah tangga sih sederhana ya, banyak. Hemat listrik, ganti lampu yang dengan lampu yang hemat listrik ya. Buka jendela sebisa mungkin buat aliran udara. Kipas angin masih lebih baik daripada AC karena AC itu menyumbang emisi yang sangat banyak ya untuk bertanggung jawab pada lubang ozon kita juga. Kalau memang rumahnya sudah jadinya begitu ya susah. Kadang-kadang ada rumah yang desainnya sedemikian rupa sehingga memang kalau lampu tidak dinyalakan jadi gelap. Memang itu agak ya bagaimana ya. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan bagaimanapun pada siang hari sebisa mungkin lampu tidak perlu menyala, secukupnya pakai perlu. Pilih produk-produk yang memang berwawasan lingkungan. Sekarang ada cukup banyak, kita bisa cukup milih. Kalau memang beli selai atau apa yang harus ada wadahnya, ya dipakai, didaur ulang, dalam arti dipakai untuk wadah pembelanjaan berikutnya, untuk pot, untuk apapun lah, untuk tanaman dan lain-lain. Terus juga kendaraan pribadi versus kendaraan umum. Berpergian secara efisien, bukan yang benar-benar cuman apa ya istilahnya ngabuburit ya. Tapi itu memang sebenarnya kalau memang mau jalan-jalan ya jalan kaki kalau sekitar sini. Kalau memang mau berpergian jauh, berpergian secara efisien. Memperbaiki daripada membeli baru. Paperless, mengurangi pemakaian kertas. Kami udah lama berhenti pakai tisu sama sekali karena tisu itu buat saya jahat sekali. Kita menebang pohon segar hanya untuk kegiatan yang sifatnya bersih-bersih, entah itu kita cebok pakai tisu atau membersihkan meja, atau itu menurut saya nggak masuk akal. Gitu. Jadinya mengganti semua tisu dengan lap, dengan handuk untuk sanitasi kita sendiri. Sedotan itu juga isu besar ya. Setelah ada video yang beredar kura-kura yang hidungnya kemasukan sedotan plastik. Gitu. Tapi sebenarnya juga sedotan ini kadang-kadang saya merasa genit sekali. Minum aja biasa, nggak kenapa harus pakai sedotan. Berbelanja secukupnya, dan masih banyak lagi ya. Banyak hal kadang-kadang ketemu dalam perjalanan kita sendiri. Sederhana aja, itu aja. Saya tutup dengan konsumsi dengan kesadaran itu sebenarnya buat kita sendiri. Kita mendidik kita jadi manusia yang lebih berempati dan peduli pada sesama dan lingkungan. Dengan sendirinya kita dipaksa untuk sadar bahwa setiap tindakan kita pada akhirnya akan kembali ke kita sendiri. Gitu. Sekian dulu Mbak Niken, saya kembalikan. Baik Bu Jen, terima kasih untuk sharingnya dan penjelasannya ya tentang kesadaran konsumsi ini. Ya, jadi lebih menyadarkan kita lagi begitu ya, semua sahabat Pranic Healing. Jadi lebih menyadarkan, oh ya ternyata hal-hal yang kita pakai selama ini memang ya kalau kita tidak bijaksana, dampaknya luar biasa terhadap lingkungan kan begitu. Ya, terima kasih Bu Jen untuk sharingnya, untuk penyadarannya untuk kami semua. Jadi konsumsi ini memang tidak bisa kita hindari begitu ya Bu ya. Kita tidak bisa menghindarinya, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita lebih bisa bijaksana ya, menggunakan apapun yang kita pakai, apapun yang kita beli, apapun yang kita konsumsi tadi lebih berorientasi ke yang semuanya harus ramah lingkungan begitu ya Ibu ya. Mengurangi sampah plastik terutama ya. Jadi lebih ya kemana-mana boleh deh bawa kantong, bawa tempat gitu ya Bu ya. Kita beri kesempatan untuk semua sahabat Pranic Healing ya Ibu ya, yang ingin bertanya langsung kepada Bu Jen terkait dengan topik malam hari ini.
kesadaran konsumsi, kami persilahkan semua rekan-rekan untuk bertanya. Oke, yang pertama. Mas Ari, silakan. Nah, saya sebenarnya ini pertanyaan saya sudah lama banget, kebetulan hari ini ada sharing tentang ini. Kalau kita sudah membatasi konsumsi, misalnya saya nggak konsumsi sedotan, saya nggak plastik, saya nggak lagi, maksudnya meminimalisir apa yang saya pakai gitu ya. Tetapi di luar sana, tisu, di luar sana semua produsen masih melakukan produksi dengan jumlah yang sama. Nah, kira-kira bagaimana ini, Bu? Ini, ya, saya pertanyaan pengen Mas tahu. Ari. Monggo, begini Mas Pak Ari, sebenarnya sama. Itu pun saya melakukan ini udah cukup lama karena banyak hal ya. Salah satu pemicunya adalah kami dulu tinggal di Riau. Jadi selama 15 tahun ya di Duri, kami mengalami apa yang namanya kabut asap itu waktu kebakaran hutan. Terus kebakaran sebenarnya itu apa ya, maintenance ladang kelapa sawit yang memang dibakar. Jadi asapnya luar biasa. Itu mengalami yang putih betul-betul seperti kabut gelap dan itu asap. Dan itu sengsara luar biasa memang. Jadi dari situ sebenarnya waktu itu awalnya kita bertekad untuk saya berhenti pakai kelapa sawit. Sampai hari ini saya sangat menghindari produk-produk dengan bahan dasar kelapa sawit. Saya tahu itu hampir mustahil karena itu bahan baku industri yang kalau kita mau bicara panjang antara ini dan itu menyangkut politik, menyangkut segala macam, betul. Terus beberapa orang juga menganggap yang kamu lakukan itu apa nggak sia-sia gitu. Saya sampai pada kesimpulan yang saya lakukan itu untuk diri saya sendiri, terutama. Jadinya bukan soal hasilnya, bukan soal efeknya yang besar atau bagaimana, tapi itu melatih kesadaran saya sendiri. Itu tidak yang bisa saya lakukan itu. Jadi itu yang saya lakukan. Sebenarnya mungkin kecil efeknya, tapi beberapa kali saya biasanya mengadakan sayembara di FB. Saya kadang-kadang jadinya share memang tulisan-tulisan tentang apa ide mendaur ulang yang sederhana-sederhana. Terus saya bikin sayembara challenge tantangan 30 hari mengurangi plastik. Jadi nanti hadiahnya saya beri satu set kantong belanja dari kain, saya buat sendiri. Pesertanya selalu banyak, sampai ratusan. Itu melegakan buat saya. Paling enggak itu kan kita sharing kesadaran ya. Kita enggak terus terang aja sekeras apapun saya menghindar dari kelapa sawit misalnya. Nggak bisa, karena itu bahan baku industri yang ada hampir di segala hal. Sampai di pasta gigi kita. Kalau misalnya memang mengikuti yang seperti itu, jadi apa ya, semua hal kalau kayak gitu mustahil. Tapi itu bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi ada remaja putri yang kayak seperti Greta gitu ya. Yang dia lakukan mustahil dia melawan industri segala macam. Iya, betul. Mungkin tidak ada hasilnya secara nyata, tapi untuk pertumbuhan jiwa, untuk empati kepada sesama, dan itu sebenarnya istilahnya comes around. Apa yang kita lakukan itu selalu kembali ke kita. Jadinya bagaimana konsumsi kita, apalagi ini semua kan pranic healer ya, kita belajar hal-hal seperti itu juga. Apa yang kita lakukan, sekecil apapun, itu berarti, itu matters. Itu untuk untuk menyemangati lah, jadi saya melatih anak-anak, bahkan kalau kita dari kecil ya, mereka kalau ada orang buang sampah sembarangan, daripada dimaki, memang diambil, kita buangin. Kalau dia buangnya di depan kita ambil, kita buang di tempat sampah. Sesederhana itu, dan mereka melakukan itu dengan santai gitu. Itu bukan, it's not a big deal. Itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita, gitu aja. Jangan putus asa Pak, kalau ke tempat wisata, kami selalu ke gunung,
itu waduh, sampahnya katanya ke gunung untuk pencinta alam gitu, tapi sampahnya minta ampun. Ya sepanjang jalan kita mungutin, nggak ada efeknya, besok akan ada sampah lagi, nggak apa-apa. Tapi untuk itu sebentar itu sempat bersih. Gitu. Di jalur kita lewat itu sempat bersih. Itu aja. Terima kasih. That's the answer. Do it for ourselves, ya, our soul ya. Terima kasih banget Mbak Jane. Terima kasih. Industri memang nggak bisa dilawan kan ya. Industri nggak bisa dilawan, dan semakin hari populasi kita semakin ya, ibarat apa namanya, kita ini bumi itu manusia, kita ini kutunya kali ya. Kita itu kutu. Kita kan semakin kayak kemarin yang bahas kemarin, semakin nggak ada penghalangnya untuk tumbuh jumlah kita, kecuali restart dari manusianya mau restart gitu ya. Bumi itu sebagai manusia mau restart besar-besaran, itu kita nggak tahu. Tapi selama pelaku industri dan ini pasti profit oriented, dan lingkarannya tuh antara profit demi kehidupan dan demi karyawan, dan muter gitu, semuanya kayak gitu ya. Dan kita mengambil peran yang ya di luar link itu ya maksudnya ada irisan tapi kecil gitu ya Pak ya. Seperti itu aja. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan Ibu Jen, kami bacakan ya. Selamat petang Bu Jen, sharingnya luar biasa, terima kasih banyak. Saya ingin minta nasihat atau saran terhadap plastik saset, ya, sampo, kopi, teh, sabun cuci. Saya menyarankan untuk membeli kemasan yang besar, tapi untuk masyarakat, maaf kurang mampu, saset ini sangat membantu karena murah. Mohon sarannya, terima kasih. Betul, saya setuju. Sebenarnya memang kalau untuk orang yang bisa beli banyak, jangan beli saset lagi lah, sampo atau apapun itu jangan. Tapi kalau untuk masyarakat kecil gimana? Balik lagi, itu hal yang kita nggak bisa kontrol sejujurnya. Inisiatif sebenarnya ini udah harus kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan industri. Masa nggak bisa sih bikin packaging yang ramah lingkungan betul gitu. Tapi inisiatif ke sana kan memang panjang, masih belum gitu. Untuk yang seperti itu saya juga lihat di mana-mana, terutama misalnya di tempat pembangunan itu kan biasa ada motor yang bikin kopi, bikin indomie, bikin apa segala macam. Itu saset semua itu. Ya memang saya nggak bisa, yang seperti itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya membatasi pertama jangan jadi pahit ya dengan segala yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena memang banyak hal di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan hanya menguatkan diri sendiri, kontrol diri sendiri, mempengaruhi lingkungan terkecil kita, lingkungan sekitar kita. Misalnya saya punya pengrajin sekian orang itu, ya itu yang bisa saya kuatkan, itu yang bisa saya saya ingatkan, diajak ngomong, disupport dalam arti oke, kami nggak punya Bu toples. Oke, nanti pada ini berikutnya kita beliin toples untuk bonusnya misalnya. Jadi hal-hal kecil aja. Tapi memang yang seperti itu, kesadaran buang sampah kita segala macam itu masih perlu banyak perlu banyak ikhtiar lah untuk memperbaiki. Tapi nggak apa-apa karena yang penting itu kan proses belajar. Kita bertumbuh bersama-sama. Jadi sekecil apapun usaha kita, kalau saya yakin ya, itu hukum fisika, aksi reaksi. Setiap ada aksi akan ada reaksinya. Nggak harus di depan mata kita, tapi itu akan ada gitu. Jadi jangan capek untuk memperjuangkan hal-hal seperti itu. Gitu aja. Baik, terima kasih Bu Jen. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kita beri kesempatan, masih ada waktu ini. Saya mau tanya tentang EcoBreak itu tadi. Silahkan, Bu. Yang terakhir tadi. Maaf Bu, Ibu Sri Martini ya. Ya. Eko apa Bu? Maaf. EcoBreak apa tadi? Oh, EcoBreak. Nah, EcoBreak itu memang dari botol-botol aqua
atau botol minuman atau botol kecap, atau kalau beling sih sebenarnya malah lebih mudah didaur ulang, yang menerima banyak. Kalau yang EcoBrick yang saya bikin itu, jadi botol minum misalnya yang 330 ml itu semua sampah. Ini kan misalnya yang di rumah Mbak masih makan Indomie misalnya, itu kan ada bungkus plastiknya, jadi itu dipadatkan tiap kali dibersihkan, dipadatkan masuk ke dalam botol minum ini sampai dia betul-betul padat. Jadi saya lupa, harusnya saya cantumkan ya, itu ada berat standarnya. Jadi sebenarnya Bank EcoBrick ada. Kalau kita bisa mengumpulkan berapa, terus itu memang dipakai bisa jadi pengganti batu bata. Cuman kalau yang saya lakukan sekarang kan kebetulan konsumsinya juga nggak banyak, jadinya ya setelah jadi satu blok diikat jadi satu, nah itu nanti jadi satu kaki, nanti anak-anak yang jahit sama saya memang nungguin ini udah jadi apa belum, ini nanti udah bisa jadi apa belum. Jadi dimasukin terus dipadatkan pakai kayu atau pakai gagang sapu. Dia harus padat sekali Bu, sampai keras. Dia nanti beratnya satu EcoBrick itu berapa ratus gram gitu, hampir 1 kilo kalau nggak salah. Lupa saya. Ada hitungannya, ada berapa ratus, 300 gram ya satu EcoBrick itu. Gitu. Nanti ditutup lagi, kalau perlu dilem, disil. Itu bolpen, sikat gigi masuk situ semua. Gitu, Bu. Baik, ini ada dari Ibu Laksmi ya, saya bacakan. Betul Bu Jen bahwa ini perlu tangan pemerintah untuk mengatur industri agar membuat aturan. Misalnya setiap kemasan harus biodegradable. Namun juga sebenarnya ada peran sains juga di sini. Bagaimana saintis membuat kemasan biodegradable yang bisa secara konsisten dan efektif menjaga kualitas bahan atau barang yang dibungkus. Betul. Gitu. Setuju sekali. Tapi memang kalau bicara seperti ini ya kompleks ya. Jumlah manusia ini memang hama yang luar biasa di lain pihak, karena jumlahnya sangat banyak dan hidup manusia itu diperjuangkan. Dengan sendirinya perlu makan. Kenapa makanan jadi industri? Zaman saya kecil belum ada loh nugget yang siap goreng di supermarket, dulu belum populer hal semacam itu waktu saya kecil. Makanan kalengan udah ada, tapi terus kalau kita sebagai pranik healer sebenarnya kita kan tahu kualitas makanan yang sudah diawetkan itu bagaimana. Makanan semakin jauh dari tingkat kesegarannya ya, jadi semakin panjang prosesnya, peranannya semakin rendah. Makanan paling baik energinya adalah yang segar gitu. Terus apalagi kalau kita mau jadi ini sebenarnya levelnya konsumsi pribadi sekali ya, pilihan pribadi. Kita mau beli yang seperti itu atau kita mau memang invest waktu untuk masak, untuk bikin sendiri. Itu kan pilihan. Oh, saya sibuk. Oke, nggak apa-apa. Itu kan balik, itu semua pilihan pribadi ya. Ada yang merasa oke, makan itu penting buat keluarga saya. Jadinya saya akan invest waktu untuk masak, untuk belanjanya paling nggak 2-3 hari sekali supaya bahan itu tetap segar, misalnya gitu. Atau memang beli yang tinggal udah masuk microwave, selesai, pokoknya kenyang. Itu pilihan. Bebas. Oke, baik. Terima kasih Bu Jen. Kita beri kesempatan satu orang penanya lagi ya Bu ya. Kalau masih ada, ya kita beri kesempatan satu orang lagi. Mungkin ada yang masih mau bertanya kepada Bu Jen, silahkan. Namaste, Mbak Niken. Namaste, Pak Surya Wijaya ya. Silahkan Pak Surya. Bu Jen aja. Terima kasih Bu Jen ya. Senang bisa berkenalan sama beruntung lah bisa ketemu Bu Jen ini. Sudah banyak mengingatkan malam ini. Ya saya pribadi juga ya paling keteter di tisu itu. Ya malu banget sih masih banyak pakai tisu. Ya memang kembali lagi kalau industri itu ya semuanya kembali ke supply sama demand lah. Ya kalau demand-nya tinggi ya supply-nya ada terus.
ya memang ya pilihan kembali kepada ya kepribadi masing-masing lah. Memang butuh kesabaran ya, kesungguhan dan konsisten ya Bu ya. Saya sih baru mulai dari pakai termos sih, ya waktu setengah tahun lah menjelang pandemi sih, kebetulan juga sih mulai pakai termos. Kok pakai setengah tahun pas ketemu pandemi, oh iya saya udah biasa pakai, emang bawa termos, mesti air hangat lagi. Ya jadi ya pas banget gitu loh. Ya jadi ya keterusan sampai sekarang. Ya memang betul Bu, ya beli bubur ya saya juga nggak setuju sih, kadang tukang bubur banyak pakai styrofoamnya sih. Ya, saya lebih cenderung ya bawa inilah, lebih usahakan bawa wadah sih. Ada beli sendiri ya bawa sendiri aja lah. Ya mungkin tisu aja Bu ya. Yang mesti saya diingatkan, terima kasih Bu ya. Sama itu masih ribet Bu, tadi yang produksi itu ya sebenarnya kalau kebiasaan ya kayak Bu Jen udah lakukan lebih dari 15 tahun ya biasa-biasa aja bikin ekoenzim segala itu. Iyalah, terima kasih Bu Jen ya. Atma namaste. Ya, terima kasih Pak Surya. Baik, ini ada, saya bacakan ya, ada komentar dari Bu Laksmi. Betul sekali, semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Semakin banyak yang sadar seperti Bu Jen, maka akan jadi gerakan massal yang baik. Ya, baik. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Jen ya, kita tidak bisa mengubah, apalagi yang sudah lingkupnya industri gitu, memang nggak susah gitu ya. Jadi mari kita awali dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling sederhana, dari kita mulai dari diri kita sendiri, ya, dari lingkup keluarga kita, dan kita tularkan hal baik ini ke orang-orang terdekat kita. Terima kasih untuk penyadarannya Bu Jen ya. Juga untuk pengingat, termasuk kami sendiri pun tisu itu juga masih sering menggunakan gitu ya. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Jadi kita dengan kehadiran Bu Jen malam ini ya kembali mengingatkan kita bagaimana sih pentingnya atau apa yang harus kita lakukan ya, kita lebih bijaksana lagi untuk menggunakan suatu hal ketika membeli sesuatu. Ternyata tadi pertimbangannya banyak sekali gitu ya. Kalau selama ini kan mungkin udah bikin daftar gitu ya Bu dari rumah mau beli ini gitu, terutama mungkin yang ibu-ibu itu ya. Nanti belanja langsung ngambil gitu ya tanpa pertimbangan apapun, kadang seperti itu. Atau bahkan suka lupa gitu, artinya lupa itu membelinya justru melebihi dari daftar kan itu. Ya, dan memang untuk plastik ya terutama memang ya banyak sekali di sekitar kita memang ya, mungkin dari tukang sayur saja kita sudah lihat tuh ya semuanya dikemas pakai plastik. Kita beli apapun semua dikemas dengan plastik, styrofoam dan lain sebagainya. Mari kita awali ya gerakan kesadaran konsumsi ini mulai dari diri sendiri ya, kita menyadari semua hal yang akan kita gunakan, yang akan kita beli, apakah ini dampaknya baik terhadap lingkungan atau tidak ya. Terutama kita lebih bijaksana menggunakan hal-hal yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin ditambahkan Bu Jen? Kecil aja, saya tuh gatel soal tisu. Saya tuh perang bener sama tisu. Zaman saya kecil sebenarnya, umur saya sekarang 48 tahun, to the point. Seingat saya tisu itu baru ada mungkin zaman saya SMP. Maksudnya populer ya. SMP itu mungkin baru agak-agak banyak gitu tisu, sampai akhirnya seolah-olah tidak terpisahkan. Kebetulan saya nggak cocok sama tisu, karena kulit saya sensitif. Maksudnya kalau misalnya pilek, buang ingus pakai tisu, dalam waktu sebentar, pasti hidung saya lecet. Pasti lecet. Untuk cebok apalagi. Kebetulan saya nggak tahan gitu. Jadi, mama saya kan dari waktu kecil kan kita pakai sapu tangan yang dipenitiin itu untuk ingus. Dan jadinya memang saya merasa kain katun lebih nyaman, jadinya gampang itu untuk tetap ke situ ya. Jadi sampai sekarang gitu. Dan kita bawa itu kemana-mana. Kalaupun kita ke hotel, kita nginep di tempat lain, kita bawa itu. Karena menghindari, ya memang kadang-kadang benar-benar untuk 100% dalam situasi tertentu nggak bisa, memang harus diakui. Tapi
sebisa mungkin lah nggak usah nggak usah ini juga. Jadinya pesannya memang ini untuk kita sendiri, untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Jadi ya dimulai aja, nggak usah terlalu memikirkan hasilnya, atau jangan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol jangan membuat kita gelisah gitu. Karena saya nggak bisa, ya memang nggak bisa, jadinya nggak usah dipikirin gitu. Kita lakukan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu berarti. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Jen. Terima kasih sekali lagi untuk reminder-nya malam hari ini ya. Kita akan lanjutkan dengan meditasi Tunhats. Mungkin sebelumnya ada yang perlu toilet break dulu.